فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ma'alim wa Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan judul dari kitab kajian kita sekaligus judul bab yang tengah kita kaji. Ada sekitar 7 simbol yang boleh bawakan. Satu di antaranya telah kita baca, yakni memberikan perhatian khusus, memprioritas utamakan, mendahulukan ideologi tauhid. Sesuai dengan rukun Islam yang 5, kalimat tauhid merupakan rukun yang paling pertama. Artinya bahwasanya rukun Islam yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendatangkan fondasi rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah. Dan ini karangan orang awam pun mengetahui bahwa orang yang non-muslim ingin masuk ke dalam agama Islam belum dituntut untuk sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan yang paling pertama adalah mengucapkan dulu kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kalau kita jumpai sebagian dakwah, sebagian kelompok, sebagian firqah kemudian memulai dakwah mereka selain kalimat la ilaha illallah, kelompok tersebut sesat. Kita berikan contoh seperti sebagian kelompok yang paling mereka dahulukan dan prioritas utamakan adalah daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Karena cuma itu tujuan hidup mereka dan dakwah mereka, daulah Islamiyah. Seperti kelompok jihadiyun, HTI yang disilakan oleh para ulama, Mu'tazilah, gaya baru. Ini yang paling pertama terbetik dalam benak mereka, daulah Islamiyah. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwasanya zaman ini ketika belum ada daulah Islamiyah tegak di permukaan bumi, mereka menyamakan bahwasanya sementara sedang berada pada periode Makkiyah. Belum ada Madinah, belum ada hijrah. Ketika periode Makkiyah berarti belum ada kewajiban sholat. Jadi tak jarang kita dengar bahwasanya mengaku Islam tapi tidak sholat, karena mereka menganggap belum ada daulah Islamnya, tidak ada syariat, belum ada masjid, belum ada azan. Kita akan baca lanjutannya. Memulai dakwah dengan tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dari yang paling pertama Nabi Adam alaihissalam sampai penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu dalam usul dakwah meskipun berbeda-beda syariat dan manhajnya. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing di antara kalian wahai para nabi dan rasul kami berikan syariat tersendiri dan manhaj, yakni metode hidup tersendiri. Ya, amalan-amalan ibadah berbeda. Salat, Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, tapi berbeda salat umat ini dengan umat sebelumnya. Nah, Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa, bahkan Maryam alaihissalam juga berpuasa, Nabi Daud berpuasa.
Nabi Muhammad SAW juga berpuasa, namun beda metode puasanya. Antum ingat tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai sekalian orang-orang beriman, ditetapkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan juga kepada umat sebelum kalian. Jadi syariat puasa umum untuk umat ini dan juga umat sebelum umat ini. Berbeda cara puasanya, tata laksananya. Berbeda-beda dalam syariat, namun dalam satu usul dakwah seluruh bersepakat, yakni dakwah tauhid. Dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya auladun li'allat, ummahatuna syatta wa dinuna wahid." Kami segenap para nabi adalah anak-anaknya Allat. Jadi terangkan tentang makna Allat, ada satu istilah, yakni ummahatuna syatta, boleh jadi ibu kami berbeda-beda. Ya, ungkapan tentang syariat berbeda-beda. Wadinuna wahid, namun agama kami satu, yakni usul agama kami satu, yaitu tauhid. Jadi tauhid adalah metode dakwah para nabi dan rasul. Pada pertemuan malam sebelumnya atau malam terakhir sedikit boleh menyinggung tentang tauhid, meskipun dengan sangat singkat dan ringkas. Boleh mulai dengan pengertian atau definisi tauhid. Ifradullahi jalla wa ala bil ibadah wa tarku ibadati ma siwahu wal bara'atu minha wa min ahliha. Terkumpul pada pengertian atau definisi tauhid tiga hal yang tidak bisa dipisah satu sama yang lain. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah satu-satunya. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Kemudian yang kedua, meninggalkan peribadatan selain Allah. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dengan seluruh jenis peribadatan, ibadah taat, ibadah takut, ibadah cinta, ibadah tawakal atau menggantungkan harapan, semua ibadah. Karena sebagian orang mengaku dia telah beribadah kepada Allah, tapi ternyata masih takut kepada makhluk halus. Berarti belum murni tauhidnya. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya juga adalah al-bara'atu minha wa min ahliha. Berlepas diri selain daripada kesyirikannya, juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan itu sendiri. Dan makna daripada berlepas diri adalah tegakkan cinta dan benci di atas hal tersebut. Pelaku tauhid kita cintai, yang menyelisihi tauhid kita benci. Pelaku kesyirikan kita benci. Ini makna dari al-bara'ah. Kita akan lanjutkan bila menerangkan kepada kita sekarang tentang jenis-jenis tauhid. Walit tauhid aqsamun salasah. Tauhid terdapat tiga macam. Sebagian musuh-musuh sunnah menganggap pembagian tauhid ini adalah bid'ah. Dan tidak tepat. Bahkan penulis akan sebutkan kepada kita tiga. Dan di akhir beliau akan sebutkan kepada kita landasan hukumnya. Bahwasanya ini bukan hal yang baru. Lafaz tauhid sendiri banyak dalam Al-Quran. Lafaz tauhid sendiri banyak di dalam Al-Quran. Seperti pada surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun." Kalau menerangkan tentang keadaan orang-orang musyrik. Wa idza dzukirallahu wahdah, apabila disebutkan dia yakni Allah wahdahu, pecahan dari tauhid. Kalau kita mentasrif wahada yuwahidu tauhidan. Lafaz tauhid yang merupakan pecahan kata dari wahada ada dalam Al-Quran. Apabila dia yakni Allah disebutkan satu-satunya, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada alam akhirat gelisah hati mereka.
Ketika mendengar nama Allah gelisah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi, namun apabila disebutkan selain nama Allah, nama-nama berhala mereka, idahum yastabsyirun. Mereka bergembira ria. Bahkan surat Al-Ikhlas bukti nyata tentang lafaz tauhid di dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah satu. Realisasi tauhid. Termasuk pembagian ini akan datang nanti dalilnya disebutkan oleh penulis dari surat Al-Fatihah, dari surat juga 6 Maryam. 3 jenis tauhid. Al-awwalu, yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Sudah enggak perlu kita istilahkan dengan istilah yang lain. Cukup istilah ini. Dari kata Rob. Apa bahasa kita kalau Rob? Apa kita artikan? Rob. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an. Terkadang kita dengar dari sebagian orang menerjemahkan kata Rob dengan lafaz Tuhan. Dengan lafaz Tuhan. Nah, tidak perlu untuk mengartikan dengan lafaz Rob. Cukup sebutkan Rob. Dikatakan lafaz Rabb bukan dari, maksud kami lafaz Tuhan bukan asmaullahil husna. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 2 atau 3 kaidah tentang penyebutan asmaullahil husna. Di antaranya pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, milik Allah lah nama-nama yang baik. Berdoalah dengan perantara nama baik tersebut. Fad'uuhu biha. Allah berkata bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama Allah tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Selain nama yang baik, Allah anjurkan juga ketika berdoa untuk mengucapkan nama-nama yang baik tersebut. Jangan namanya yang jelek. Datang juga dari ayat yang hampir sama sebenarnya dari akhir surat Al-Isra. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah ya Muhammad, baik itu Allah, nama Allah ataupun Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman, semuanya adalah milik Allah. Manapun yang kalian seru dari nama-nama Allah, milik dialah nama-nama yang baik. Nah, dari 2 landasan hukum ini, nama Allah baik. Nama Allah adalah baik. Kemudian bagaimana kaidah nama baik tersebut? Apa tolak ukurnya? Nama Allah adalah baik. Nama Allah yang baik diambil dari 3 perkara. Pertama, dari lafaz Al-Quran. Nama Allah yang baik harus dari lafaz Al-Quran. Setiap nama Allah yang datang dalam Al-Quran, penyebutan di dalam Al-Quran adalah kaidah, itu adalah nama yang baik. Kemudian yang kedua dari lafaz hadis. Dari lafaz hadis. Setiap nama Allah yang terungkap di dalam hadis, yang tersebut di dalam hadis, itulah nama Allah Al-Husna. Kemudian yang ketiga, datang dengan lafaz bahasa Arab. Titik, cuma 3 hal ini. Artinya kalau datang ungkapan tentang nama Allah, tapi bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, juga bukan bahasa Arab, bisa jadi tidak husna. Tidak apa? Tidak bagus. Tidak bagus. Dan termasuk penterjemahan yang keliru mengartikan Rabb dengan Tuhan. Tuhan bukan dari lafaz Al-Quran, ya tidak. Tuhan bukan datang dari lafaz hadis. Tuhan juga bukan dari bahasa Arab. Karena kenapa? Tadi kaidahnya Pak Ustaz. Setiap nama Allah pasti husna. Ketika bukan husna, bukan nama Allah. Bahasa selain bahasa Arab, kalau kita transkrip ke dalam bahasa yang lain, ada berapa banyak bahasa di permukaan bumi, Allah yang tahu, cuma Allah yang tahu. Kalau kita alihkan ke bahasa yang lain, bisa jadi maknanya jelek. Makanya bukan husna.
Dan begitu banyak pengungkapan tentang Allah, nama Allah dalam bahasa yang berbeda. Orang Bugis bilang Wong Allah Ta'ala. Orang Makassar mungkin bilang Karaeng. Orang Jawa bilang Gusti. Ada yang bilang Tuhan dan seterusnya. Bisa jadi lafaz-lafaz tersebut kalau kita alihkan ke bahasa yang berbeda maknanya jelek. Antum tahu bahasa Inggris Allah apa itu? God. Kalau dalam bahasa kita, God artinya apa? Selokan, tempat pembuangan comberan, tempat pembuangan sampah, kotoran. Kalau begitu, God bukan Asma'ullahil Husna. Tuhan bukan Asma'ullahil Husna. Karena kaidah Asma'ullahil Husna tidak pasti bagus. Dari sisi manapun, dari segi manapun. Apa tentang kaidah? Apa kaidah mutlak tentang nama-nama Allah Husna? Dari lafaz Al-Quran, dari lafaz hadis dan berbahasa Arab. Artikan saja rububiyah, Rabb. Dan orang zaman sekarang terus mengetahui tentang apa makna Rabb. Rabb tidak perlu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Mungkin terdengar sepele. Tapi perhatikan bahwasanya pembahasan akidah jangan ada yang diselisih. Permasalahan akidah jangan satu titik dalam permasalahan akidah jangan diselisihi kalau bisa. Karena konsekuensi dari menyelisihi akidah kafir, menyelisihi manhaj mubtadi'. Tidak ada baiknya menyelisihi akidah, tidak ada baiknya menyelisihi manhaj. Kecuali pada ingin menerangkan pada suatu komunitas yang belum sama sekali mengenal Allah, mungkin dari kalangan ateis, orang primitif tinggal di pedalaman, pegunungan. Untuk memperkenalkan Allah kepada mereka belum pernah mengenal Allah, kemudian dengan menggunakan bahasa mereka hanya sekedar pengenalan. Kalau sudah kenal sudah Allah. Sebutkan saja Allah, sebutkan saja Rabb. Nah, tauhidur rububiyah jadi dari kata Rabb. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mentunggalkan Allah yang maha tinggi dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaan Allah. Apa saja pekerjaan Allah? Kal khalqi wal rizqi wal ihya wal imatati wat tadbir. Seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, juga mengatur alam semesta. Pekerjaan Allah. Nah, mengatur alam semesta. Ada dua makna Rabb. Ini makna yang pertama. Rabb, al-Khaliq, al-Raziq, al-Mudabbir. Makna Rabb adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Adakah zat yang bisa mencipta selain Allah? Ini pertanyaan yang mudah diucapkan, namun belum tentu mudah dijawab. Adakah yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau usul Al-Qur'anul Karim mengatakan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah menerangkan tentang penciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lafaz terakhir yang kita ingin kaji lebih lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Dari air mani kami ubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kami ubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kami ubah menjadi tulang. Dari tulang kami bungkus lagi dengan daging, kemudian kami keluarkan dalam bentuk manusia yang sempurna. Allah tutup dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik para pencipta.
Al-Khaliqin datang dengan lafaz jamak majmu'. Allah mengatakan bahwasanya banyak pencipta namun Allah lah sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta selain Allah. Menurut ayat ini. Sebelum kita menjawab, kemudian datang pertanyaan berikutnya, ar-rizq. Ar-rizq. Nah, yang kita yakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Namun di usul Al-Qur'anul Karim ada yang memberikan rezeki selain Allah. Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ah wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ini menceritakan tentang suami istri yang bercerai kemudian meninggalkan anak kecil yang masih di bawah asuhan ibunya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ah, apabila suami memiliki kelebihan dalam rezeki hendaknya memberikan rezeki kepada anaknya. Kepada anaknya. Biar bagaimanapun itu adalah darah dagingnya, buah hatinya, anak kandungnya. Meskipun terjadi perceraian. Lanjutnya, waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang luas rezekinya. Luas rezekinya dinisbahkan kepada bapak. Artinya kalau bapak punya rezeki, bapak berikan kepada anaknya. Kita tahu bahwasanya bapak juga memberikan rezeki. Datang juga dari surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat itu juga menerangkan bahwasanya orang tua memberikan rezeki kepada anak. Berarti ada pemberi rezeki selain Allah, seperti orang tua kepada anak, suami kepada istri. Jawabannya serupa dengan yang di depan. Pencipta dan pemberi rezeki selain Allah. Kita akan jawab pertama berkaitan dengan dengan pencipta. Al-Quran menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dan tidak kita ingkari, Al-Quran pun mengiyakan akan hal tersebut. Tapi ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk berbeda. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya ada penemu listrik, ada penemu lampu neon, ada penemu mesin uap, ada penemu dari teknologi ini dan itu. Mereka pencipta, penemu. Namun ciptaan manusia dari sesuatu yang sudah ada, mereka rubah bentuk menjadi yang lain. Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang belum pernah ada sama sekali menjadi ada. Ini perbedaannya. Manusia atau makhluk membuat semacam mesin kendaraan. Dari mana bahan dasarnya? Dari besi. Bannya dari karet. Ada unsur logam ini, logam itu. Semuanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bukan mencipta hakikatnya, tapi merubah bentuk dari sesuatu yang sudah ada menjadi wujud baru. Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada sama sekali menjadi yang ada. Demikian juga rezeki. Tadi di depan Al-Quranul Karim menetapkan bahwasanya ada pihak yang bisa memberikan rezeki seperti orang tua kepada anak atau suami kepada istri. Nah, orang tua bisa memberikan rezeki kepada anak, tapi dari mana rezeki orang tua? Juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya rezeki yang ada pada anak dari Allah secara tidak langsung karena turun kepada orang tua, setelah itu baru turun kepada anak. Ini kata sengaja menyebutkan, ingin menetapkan bahwasanya satu-satunya pencipta ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersekutu padanya. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersekutu di dalamnya. Satu-satunya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ikut ambil andil dalam mengatur alam semesta selain Dia. Titik. Tidak ada kompromi. Allah pencipta mutlak. Ketika ada menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ingkari, tapi dengan penjelasan seperti apa yang kita sebutkan di depan. Nah, sederhananya bahwasanya tauhid rububiyah adalah tauhid mengesahkan Allah dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah seperti mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Wasani yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, diambil dari kata ilah. Maksud ilahi artinya ma'luh,
ma'bud, tauhid ibadah. Kadang-kadang Ibnu Al-Qayyim mengartikan tauhid uluhiyah dengan tauhid ibadah, karena uluhiyah diambil dari kata dasar ilah, ilahun. Maknanya ma'luhun, yang disembah. Karena ilah artinya sesembahan. Isim maf'ulnya ma'luhun, yang disembah. Semana dengan ma'bud. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Apa pengertiannya? Wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati syara'aha Allahu lahum ay yataqarrabu biha ilaihi fala yusyrikuna billahi syai'an fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi rububiyyatihi. Tauhid uluhiyah pengertiannya adalah mentunggalkan Allah Ta'ala dengan pekerjaan-pekerjaan hamba. Dikata pekerjaan dalam mengimplementasikan lafaz tauhid. Tauhid rububiyah adalah pekerjaan Allah. Tauhid uluhiyah adalah pekerjaan hamba. Mudah dipahami. Kita ulangi. Tauhid rububiyah adalah mentunggalkan Allah dalam pekerjaan Allah. Meyakini bahwasanya pekerjaan Allah cuma Dia sendiri, tidak ada yang bersekutu. Artinya tauhid uluhiyah adalah tauhid mengesahkan pekerjaan makhluk. Pekerjaan makhluk adalah ibadah. Khidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia tunggalkan, dia tidak serahkan kepada selainnya. Dan diperinci oleh beliau bahwasanya pekerjaan hamba adalah allati syara'aha Allahu lahum, yang mana Allah mensyariatkan. Ini penting karena ada pekerjaan makhluk yang dia serahkan kepada Allah tapi dari diri dia sendiri, bukan dari hal yang Allah syariatkan. Jadi dia buat perkara yang baru. Dia beribadah kepada Allah tapi tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka kata yang setelahnya penting. Beribadah kepada Allah namun dengan hal yang Allah syariatkan. Bukan beribadah kepada Allah tapi dengan dari perbuatan diri kita sendiri tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak diterima. Pada perkara yang Allah syariatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Sebagaimana tidak ada tandingan dalam hal rububiyah. Mudah pemahaman tentang tauhid, berulang kali kita kaji kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan khususnya ini materi-materi pemula yang terkadang kita dapati berulang-ulang. Intinya tauhid rububiyah adalah tauhid pekerjaan Allah, tauhid uluhiyah adalah tauhid pekerjaan hamba. Dua hal ini tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya, bahkan hanya mengakui tauhid rububiyah saja tidak meyakini tauhid uluhiyah masih tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Makanya ini penting untuk disosialisasikan kepada khalayak ramai kaum muslimin. Di luar sana mungkin kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi ternyata dijumpai mereka masih datang ke kuburan wali fulan, wali Allah, masih meyakini bahwasanya pawang ini bisa menurunkan hujan. Ketika terjadi bencana, musibah, masih mereka menyembelih dan diserahkan kepada makhluk halus penghuni tempat ini dan tempat itu. Padahal mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Hal ini yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, tapi tetap diperangi. Usul Al-Quranul Karim menerangkan, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka yakni penduduk kota Makkah, kufar Quraisy, siapakah yang menciptakan Allah, yang menurunkan air dari langit, yang menciptakan langit, bumi, matahari dan bulan? Niscaya orang musyrik mengatakan Allah. Mereka akan menjawab Allah. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard?" Qulillah. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, penduduk kota Makkah, kufar Quraisy, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Niscaya mereka pun menjawab Allah. Tapi masih tetap diperangi oleh Nabi SAW. Karena kenapa? Ternyata meyakini Allah pencipta, meyakini Allah pemberi rezeki, meyakini Allah pengatur alam semesta,
tapi ternyata masih takut kepada berhala, menyerahkan hasil panen kepada berhala, menggantung harapan kepada berhala, berdoa kepada Allah tapi di sisi berhala. Jadi mereka hanya mengamalkan tauhid rububiyah tapi tidak mengamalkan tauhid uluhiyah, tetap diperangi. Makanya dua hal ini tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Hanya mengamalkan tauhid rububiyah saja belum cukup. Harus mendatangkan tauhid yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Ini yang dinilai. Ini letak perbedaan antara, ini letak alasan kenapa para nabi dan rasul masih memerangi kaum mereka. Tauhid uluhiyah. Ini yang lebih penting untuk dikaji. Karena biasanya tauhid rububiyah tanpa dikaji Allah sudah menjamin bahwasanya itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dikaji tauhid rububiyah Allah sudah berikan itu fitrah. Dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Artinya setiap anak yang baru terlahir di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Artinya kalau cuma tauhid rububiyah biasanya sudah tertancap dalam benak setiap anak yang baru lahir. Ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadis tersebut. Makanya yang lebih tepat, yang lebih pantas, yang lebih seharusnya dan semestinya untuk dikaji lebih mendalam adalah tauhid ini, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Orang Yahudi pun meyakini bahwasanya Allah pencipta. Orang Nasrani pun meyakini bahwasanya Allah pencipta, meskipun mereka mengikut sertakan penciptaan ada di tangan 6 putra Allah yakni Nabi Isa. Ada usul tauhid rububiyah, tapi mereka menyelisih tauhid uluhiyah. Kita tangkaskan lagi sebelum kita masuk pada tauhid jenis yang ketiga, bahwa poros inti terjadi permusuhan antara para nabi dan rasul dengan kaum mereka pada sini, tauhid uluhiyah. Makanya ini yang dikuatkan, ini yang dikaji, ini yang dipelajari, ini yang dia prioritas utamakan tauhid uluhiyah. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Wasalis yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya Allah memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Apa maksud dari tauhid asma wa sifat? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan tauhid asma wa sifat? Meyakini Allah memiliki nama, memiliki Allah, meyakini Allah memiliki sifat. Bisa kita beribadah kepada Allah dengan nama dan sifat tersebut. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, sifat yang terkandung dari nama Ar-Razzaq adalah memberikan rezeki. Kalau begitu, kita butuh rezeki, minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Meyakini Allah memiliki nama Ar-Rahman, dari nama Ar-Rahman tersebut memiliki sifat penyayang, pengasih. Nah, kasih sayang Allah dari lafaz Ar-Rahman. Ingin meminta kasih sayang, minta kepada sang pemilik nama Ar-Rahman, jangan minta dari selainnya. Dan seterusnya. Karena sebagian orang masih bingung apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan tauhid asma wa sifat. Wa ma'nahu itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi aw atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi tashbihin wala tamtsil. Dan makna dari mentauhidkan Allah, yang mentunggalkan Allah dalam nama dan sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah. Mudahnya demikian. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya kita pun tetapkan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah itu pun kita tetapkan. Jangan kita menetapkan yang Allah tidak tetapkan, jangan kita nafikan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan, kita nafikan. Berarti tidak mentauhidkan Allah. Demikian juga kita menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan. Tidak boleh. Ini punya Allah. Jangan main bikin aturan sendiri. Seperti orang Nasrani contohnya. Mereka menetapkan nama kepada Allah yang Allah tidak memberikan nama tersebut kepada diri dia sendiri.
Mereka berikan julukan kepada Allah Bapa. Manusia saja kalau dijuluki dengan nama yang bukan nama dia marah, dia tidak suka. Namanya Soleh, bagus. Nah, dipanggil misalnya Muhammad, dia tidak setuju. Bukan nama dia Muhammad, nama dia Soleh. Demikian juga Allah. Nama Allah ada dalilnya, Al-Quran dan hadis. Diberikan nama yang bukan nama Allah, Bapa. Tidak suka. Manusia saja tidak mau. Karena dari lafadznya itu juga terkandung makna yang buruk. Nama Bapa terkandung dari situ makna bahwasanya Allah punya anak. Atau menafikan. Sama halnya menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Namanya Allah Ar-Rahman dinafikan bahwasanya tidak Allah bukan Ar-Rahman. Atau sebagian sifat yang ada pada diri Allah berupa sifat-sifat dzatiyah, sifat yang berbentuk fisikal. Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, datang dalilnya Al-Quran dan hadis. Sebagian kelompok menetapkan bahwasanya Allah tidak memiliki mata. Nah, Allah melihat tapi tidak memiliki mata. Allah tidak memiliki tangan. Begitu banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, lima lam tasjudu lima khalaqtu bi yadayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ya, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam? Allah menetapkan bahwasanya aku punya tangan, aku menciptakan Nabi Adam dengan tanganku. Sebagian kelompok menafikan tidak, Allah tidak memiliki tangan. Yang dimaksud dengan tangan di situ artinya adalah kekuatan. Ini mentakwil Al-Qur'an bukan pada momen yang tepat. Demikian juga kelompok Asy'ari menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Mereka mengatakan Allah Subhanahu tidak berbicara karena kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat berbicara berarti Allah memiliki alat untuk berbicara. Jadi mereka menafikan Allah tidak berbicara. Karena kalau menetapkan Allah berbicara berarti Allah punya mulut. Kalau Allah punya mulut, mereka samakan ya. Mereka bayangkan dalam hati mereka bahwasanya di mulut ada gigi, ada bibir, ada lidah. Kalau Allah punya mulut berarti mohon maaf, setelah makan ada sisa makanan, ada bau mulut. Hal-hal ini yang mereka ingin nafikan dari Allah. Artinya Allah tidak memiliki hal tersebut. Kalau betapa Allah punya tangan berarti mereka samakan dengan tangan kita ada kuku. Sepekan saja tidak potong kuku sudah kotor. Mereka ingin membersihkan Allah dari hal-hal seperti itu. Mereka nafikan seluruhnya. Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, dan seterusnya. Ini menyelisihi kaidah asma wa sifat. Arti dari mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah. Dua hal yang tidak boleh menafikan apa yang Allah tetapkan, tidak boleh menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan. Ini kaidah baku tentang asma wa sifat. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Min ghairi tahrif, dari kata harrafa yang memalingkan makna. Ini terlarang memalingkan makna. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an jelas, gamblang dan nyata, jangan dipalingkan. Allah sebutkan mata, kita tetapkan mata. Allah sebutkan tangan, kita tetapkan tangan, tidak usah dipalingkan maknanya. Karena Allah mengajak kita berbicara pada porsi yang kita mampu untuk memahaminya. Al-Quran dipahami. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran artinya tangan. Allah tidak alihkan ke makna yang lain. Tangan artinya tangan. Berbicara artinya berbicara. Tidak usah ditahrif. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala ta'til. Ta'til artinya menolak, tidak mau. Karena dalam hal ini, dalam teori tentang asma wa sifat, terdapat tiga kelompok yang sesat, dan dari tiga kelompok tersebut bercabang kelompok-kelompok yang lainnya. Pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Pencetusnya adalah Jahm bin Safwan.
Nah, mereka menafikan seluruh nama, menafikan seluruh sifat. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Mereka punya kaidah bahwa ketika kita menetapkan nama, menetapkan sifat, berarti sama dengan Allah. Termasuk kami sama dengan makhluk. Padahal makhluk perlu dengan kekurangan. Akhirnya mereka tetap Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Karena kalau berbicara berarti berbicara menggunakan alat bantu mulut. Mulut tahu sendiri bahwasanya ada gigi. Setelah makan pasti ada kotoran gigi. Lama tidak berbicara biasanya keluar bau mulut. Tidak mungkin Allah demikian. Kalau gitu Allah tidak punya mulut sekalian tidak berbicara. Jadi Allah tidak berbicara. Nah, ini namanya kelompok Jahmiyah. Padahal ada makhluk dari keterangan Al-Quran, dari keterangan hadis, makhluk berbicara tanpa ada alat bantu mulut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tak satupun makhluk di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kalian wahai manusia tidak memahami tasbihnya. Tidak memahami tasbihnya. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi SAW sebelumnya beliau dibuat 6. Beliau ketika pertama kali punya masjid, kemudian dibuatkan kepada beliau mimbar hanya berupa batang pohon kurma yang dibentangkan, terlentang. Batang pohon kurma. Di atas batang pohon kurma itulah beliau tegak berdiri untuk berorasi khutbah. Tak lama kemudian para sahabat dengan inisiatif mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk membuat mimbar yang kita ketahui zaman sekarang mimbar dengan 3 derajat dibuatkan kepada beliau. Setelah didatangkan ke masjid, mimbar yang lama yang hanya berupa batang pohon kurma yang dibentangkan merintih menangis. Tidak seorang pun mendengar kecuali Nabi SAW merintih menangis. Beliau datang mendengar siapa yang merintih menangis. Ternyata batang pohon kurma yang dibentangkan yang tadi tempat berpijak beliau ketika berkhutbah. Dipeluk oleh Nabi SAW. Ternyata diajak bicara. Kenapa kamu menangis? Diberikan jawaban bahwasanya ketika engkau sudah punya mimbar baru wahai Rasulullah, berarti engkau akan berpisah dengan aku. Dipeluk, ditenangkan. Mimbar, batang pohon menangis. Dari mana suaranya? Tidak tahu. Tidak ada mulut. Mana pernah lihat batang pohon memiliki mulut? Jadi mereka menafikan hanya menggunakan akal, pikiran, tidak menggunakan dalil. Jahmiyah, sesat. Kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Yang tadi pertama Jahmiyah menafikan tidak ada nama, tidak ada sifat. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ini sedikit lebih lemah daripada yang di atas. Pecundang. Mereka mengatakan Allah ada nama tapi tidak memiliki makna. Allah ada sifat tapi tidak memiliki makna. Mu'tazilah. Mendapatkan nama, mendapatkan sifat tapi tidak memiliki makna. Jadi Allah Sami' yang kita artikan adalah mendengar. Allah Sami' tapi tidak mendengar, Basir tapi tidak bisa melihat. Allah mutakallim tapi tidak bisa berbicara. Untuk dua kelompok ini pun sesat. Yang pertama sesat, dan ini juga sesat kafir. Dua-dua menyelisih asma wa sifat dalam konteks ini kafir. Makanya Imam Ibnul Qayyim memberikan istilah kepada dua kelompok ini. Al-Jahmiyah ya'buduna adaman wal Mu'tazilah ya'buduna sonaman. Adaman artinya tidak ada hakikatnya, sonaman artinya berhala. Kelompok yang pertama tadi, kelompok Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada, hanya di alam imajinasi. Bagaimana mungkin ada tapi Allah ada tapi tidak punya nama, tidak punya sifat. Benda apa yang di permukaan bumi ini tidak punya nama, tidak punya sifat? Tidak mungkin. Berarti dia tidak ada. Ini yang diinginkan oleh Jahmiyah, menafikan Allah tidak ada pada hakikatnya. Jadi Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada, sedangkan Mu'tazilah menyembah berhala.
Berhala ada wujudnya tapi tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kelompok yang ketiga yang sesat juga dalam permasalahan ini adalah Asy'ari. Kelompok Asy'ari. Dan ini yang paling tenar wallahul musta'an di Indonesia. Bahkan kurikulum di Indonesia dalam materi akidah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang digunakan adalah Allah musta'an akidah Asy'ari. Mereka berkata Allah hanya memiliki 7 nama dan 20 sifat. Mungkin Anda pernah mendengar ya, pernah mempelajari di jenjang sekolah. Allah hanya memiliki nama, wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi. Ya Allah cuma punya nama 7 dan 20 sifat, tidak lebih. Tidak lebih. Kemudian sifat-sifat yang lainnya mereka takwil. Mereka takwil. Lafaz tangan dalam Al-Qur'an artinya adalah kekuasaan atau kekuatan, bukan tangan hakiki. Lafaz mata dalam Al-Quran bukan artinya mata yang bisa digunakan untuk melihat, tapi artinya adalah pengawasan dan pengintaian dan sebagainya. Dan apa yang penulis tetapkan kepada kita di sini, ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi 3 mazhab. Yang sesat di depan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tentang nama dan sifat, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ta'til. Menafikan, tadi mereka menafikan di depan. Wa min ghairi tashbihin wala tamtsil, tidak juga menyerupakan dan tidak membayangkan. 2 hal ini mirip. Hampir sama tapi tak serupa. Tashbih dan tamtsil. Terkadang mereka datangkan juga dengan lafaz taklif, membagaimanakan. Allah jangan diserupakan. Usul Al-Qur'anul Karim adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Namun dia adalah Maha melihat dan Maha mendengar. Usul Al-Qur'anul Karim yang pertama tadi, tidak ada yang sama dengan Allah. Zatnya, sifatnya, wujudnya, perbuatannya, dan seterusnya. Tidak ada yang sama. Meskipun mungkin sama dalam lafaz. Allah melihat, makhluk juga melihat. Kita punya pandangan mata bisa digunakan untuk melihat. Namun penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk tentunya berbeda. Dalam masjid saja kita bisa melihat apa yang ada dalam ruangan ini. Tapi di balik tembok apa kita bisa melihat? Tidak. Tapi penglihatan Allah tidak terhalangi ruang dan waktu. Demikian juga pada pendengaran. Pendengaran kita terbatas. Mungkin hanya pada jarak radius tertentu. 10 meter, 25 meter keliling. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhalangi ruang dan waktu. Allah Maha mendengar, mendengar segala sesuatu. Allah Maha melihat, melihat segala sesuatu. Ini perbedaan antara nama Allah dengan makhluk. Demikian juga pada sifat zatiyah, sifat fisikal. Al-Quran menetapkan hadis menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaki. Memiliki kaki. Dalam surat dalam surat Qaf kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid." Hari di mana kami katakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh engkau? Neraka bahkan menjawab, "Ya Allah, apakah masih ada tambahan?" Penghuni akan masuk ke dalam neraka. Dari tafsir ayat ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam api neraka. Kemudian api neraka setelah dimasukkan kaki, Allah Subhanahu wa taala katakan kotin, cukup wahai Allah, cukup. Dalam hadis ini menurut saya Allah punya kaki, tapi makhluk. Allah punya kaki tapi tentunya berbeda dengan kaki makhluk. Pada makhluk saja berbeda meskipun namanya sama, apalagi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kaki antum beda dengan kaki meja. Kan tidak sama. Meskipun sama-sama namanya kaki, apalagi dibandingkan dengan kaki Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jauh berbeda. Ini
Makna tashbih dan tamtsil tidak boleh membagaimanakan dan tidak boleh membayangkan. Karena belum pernah ada zat yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tak satu makhluk pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Nah, Nabi Musa alaihissalam pernah mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan wujud aslinya. Dalam surat Al-An'am disebutkan akan hal tersebut. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa ingin memenuhi permintaan Bani Israil. Bani Israil meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali kami setelah melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Permintaan ini ingin diwujudkan oleh Nabi Musa datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabb, tampakkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani, engkau tidak mungkin bisa melihat kepadaku, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Akan tapi lihatlah kepada bukit, lihatlah kepada gunung. Apabila gunung bisa melihat kepadaku, mungkin engkau juga bisa melihat. Lihat, engkau lihat kepada gunung, aku akan tempatkan diriku kepada gunung. Kalau gunung bisa melihat, kemungkinan engkau pun bisa melihat. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, akhirnya gunung hancur lebur, tak sanggup untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa taala yang asli. Wujud yang lebih besar daripada wujud manusia yakni gunung. Ketika Allah menampakkan dirinya dalam tafsir Ibnu Abbas hanya menampakkan seujung jari dari wujud Allah, tidak mampu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada pemilik pandangan mata yang bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah bisa memandang kepada pemilik pandangan mata. Ya, artinya Allah bisa melihat kepada makhluk, namun makhluk yang memiliki pandangan mata tidak bisa melihat Allah. Belum pernah ada makhluk yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan kepada kita bahwa wujud Allah seperti ini, wujud Allah seperti ini. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dengarkan pengakuan sendiri dari beliau. Dalam Sahih Muslim hadis Aisyah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabb engkau? Beliau menjawab, ada dua jawaban. Jawaban pertama kata beliau, ra'aitu nuron, aku melihat cahaya. Dalam sebagian riwayat yang berbeda, nurun inni ara, cahaya, itulah yang aku lihat. Jadi beliau tidak pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang beliau lihat adalah cahaya dan itu adalah tirai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW saya tidak pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya tidak pernah. Keterkaitan dengan kajian yang sedang kita kaji, kalau tidak pernah ada yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu tidak ada berita sampai kepada kita seperti apa wujud Allah, bentuknya, rupanya, fisiknya dan wujudnya, tidak ada. Kalau begitu jangan pernah kita membayangkan. Karena kalau kita membayangkan, kita akan samakan dan serupakan dengan hal-hal yang pernah kita lihat. Logikanya muncul kendaraan baru, misalnya ada kendaraan keluar baru. Nah, baru keluar, engkau ingin memahamkan kepada orang lain, engkau akan gambarkan kepada dia bahwasanya dia mirip dengan merek ini, tipe ini. Akhirnya dia membayangkan, oh seperti itu. Membayangkan dengan sesuatu yang pernah dilihat, tapi membayangkan dengan sesuatu yang belum pernah dilihat, ini hal yang mustahil, tidak mungkin. Inilah tentang hakikat dari mengimani Allah dengan asma wa sifat. Nah, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah, dua hal yang dihindari. Tidak boleh menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan, tidak boleh menafikan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, mungkin cukup sampai di sini tentang asma wa sifat. Masih akan datang kajian tentang asma wa sifat yang lainnya. Insyaallah kita akan kaji pada lain waktu. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.